Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Arif Group akan membuat sebuah tugas video tentang teks biografi untuk Ibu Lana yang luar biasa. Jadi, narasumber kita pada sore kali ini adalah salah satu guru matematika kita, yaitu Ibu Fitriani Hafid. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita saksikan videonya. Let's go! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini ingin bertanya-tanya sedikit tentang bagaimana kisah hidup Ibu sendiri. Mungkin pertama-tama boleh kita berikan perkenalan singkat tentang diri tahu. Oke. Ya, kalau dibilang perkenalan singkat, kalian sudah tahu nama saya. Jadi nama lengkap saya itu Fitriani Hafid. Terus bisa dipanggil Fitri. Tempat tanggal lahir di Pakewa, nama kampung saya Pakewa, di Nrekang 2. Kalau kita di kecamatan mana? Jalan Masarle. 2 tanggal lahir saya itu 2 April 92. Itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Selanjutnya boleh ya. Kalau saat ini tempat tinggal saya itu di BTN Palana. Terus saya menempuh pelajaran matematika. Oh iya. Oh, sebenarnya juga kita sebagai wali kelas itu. Ya, wali kelas Al-Alim. Oh, iya. Lucu. Oke, selanjutnya mungkin bagaimana bisa kita ceritakan tentang bagaimana dari jenjang pendidikan riwayat pendidikan Kak. Kalau berbicara tentang riwayat pendidikan, saya itu tidak pernah TK. Jadi pada saat umur saya yang sudah bisa masuk TK, di kampung saya itu belum ada TK. Berhubung kampung saya itu sangat terpencil, jadi jaringan saja susah. Terus saya masuk SD di tahun 98. Di SD-nya itu SD Kaban namanya, jadi belum ada nomornya, SD kecil Kaban. Terus SMP itu saya sebenarnya kelas mendaftar SMP itu di SMP 1 Nrekang, cuman di kelas 7 itu saya pindah sekolah karena tidak ada orang yang ditemani mama saya di rumah, jadi saya harus pindah sekolah di SMP 7 Allah yang dekat dengan dari rumah. Terus SMA saya cari lagi sekolah yang menurut orang yang terbaik di kampus saya di Kabupaten Nrekang pada saat itu. Jadi saya mendaftar di SMA 1 Amiraja yang saat ini jadi SMA 1 Nrekang. Di sana saya ngekos. Terus berarti kayak pergi ke kota yang gitu. Sebenarnya itu bukan sekolah di kota ini, pas di kotanya Nrekang, cuman 45 menit lah dari kota Nrekang. Cuman jauh memang dari rumah saya, karena naik motor itu butuh waktu 1 jam lebih.
Terus kuliah, saya lanjut kuliah di UNM jurusan pendidikan matematika. Oh iya. Kalau menurut kamu bagaimana asal usulnya begitu, kenapa bisa suka matematika memang, atau bagaimana bisa menjadi ke pendidikan matematika saat itu? Kalau suka matematika dari awal itu tidak sebenarnya. Ya, saya awalnya tidak suka sama matematika. Sukanya itu kalau dibilang berawal dari gurunya. Sebenarnya saya dulu lumayan dekat sama guru saya yang guru matematika. Terus karena malu kalau misalnya, jadi kan kita waktu SD itu tidak boleh masuk kelas kalau tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan, entah itu matematika, IPS, IPA, dan pokoknya semua pertanyaan guru siapa yang ada pada saat itu, nah itu yang harus dijawab pertanyaannya. Iya, pernah juga begitu saya pas SD. Kayak keren banget loh masa-masa itu. Dan satu pertanyaan yang paling seru sih, dan itu yang paling membekas di saya pada saat SD, ditanya, Kak, apa kesamanya liter? Dan ternyata saya tidak bisa jawab. Dan kalau misalnya harus masuk di kelas tanpa menjawab pertanyaan, berarti harus rela dicubit sama guru yang berdiri di. Oh, aduh, agak sulit ini. Luar biasa memang. Terus sukanya matematika itu berawal dari guru saya, namanya Pak Hasan. Beliau sudah almarhum. Beliau juga adalah kepala sekolah SD ku. Terus karena mungkin sudah terlanjur suka, jadi bagaimanapun pas SMP banyak orang yang tidak suka matematika. Saya sukanya di kelas 6 gara-gara dapat 0. Sebenarnya awalnya berawal dari dapat 0 karena malu, akhirnya harus belajar. Jadi ya sebenarnya begitu awal mulanya suka matematika. Tapi tidak pernah berpikiran mau jadi guru matematika. Itu karena termasuk paksaan sih. Kira-kira dari kapan itu, kayak memang dari SMA itu mau ke pendidikan matematika memang, atau bagaimana? Dari SMA itu saya tidak pernah berpikir untuk jadi, dari SD sampai SMA kelas awal kelas 12 itu tidak pernah berpikir mau jadi guru matematika. SD itu saya mau jadi astronot. Kayak malah pemikiran saya gitu ya. Kan waktu SD itu suka di buku di perpustakaan SD ku itu ada buku tentang astronot. Jadi itu salah satu buku yang sangat suka aku baca. Ada 2 buku yang suka aku baca. Yang pertama itu Paus Biru, yang pertama itu yang astronot, yang kedua itu Paus Biru. Jadi buku astronot itu yang kayak buat wow keren banget loh, dunia luar angkasa. Jadi mau jadi astronot. Terus SMP kayak masih itu yang tentang di otakku. SMA berubah gara-gara pernyataan guru PPKN ku, namanya Ibu Imas. Dia bilang gini, itu hari kita bahas tentang perang Irak. Terus kalau tidak salah pernyataannya kayak gini, Irak itu ada nuklirnya, jadi susah untuk diserang sama negara luar. Jadi kalau mau tidak diserang Indonesia, kagak ada nuklir di Indonesia. Akhirnya saya berpikir kayaknya bagus kalau masuk teknik nuklir. Wah, Kayak gitu. Jadi SMA itu berpikir teknik nuklir, tapi teknik nuklir itu cuma di UGM, dan ternyata saya tidak diizinkan. Sudah berusaha untuk mendaftar, sudah dicarikan semuanya, sudah diuruskan sama guru, tapi tidak dapat restu orang tua. Jadi saya juga bukan tipe orang yang suka melawan, jadi tidak bisa. Oke, sudah
stop sampai di situ. Oh berarti buat sempat dulu kepikiran tentang dia. Ya, enggak tahu deh karena maksudku kata-katanya itu guruku sangat masuk akal menurutku. Oh, jadi saya harus tanam nuklir di Nrekang. Makanya tidak di Indonesia. Itu kayak apa ya, pemikiran awal yang aduh ternyata gitu. Apa lagi? Di bagian anu ini Bu, tadi kira-kira apa memang yang harus nasihatkan dari awal menjadi anak muda Bu? Kalau berbicara tentang apa yang harus dia siapkan dari muda itu, kan sekarang itu kita di era society 5.0, jadi ada banyak kemampuan-kemampuan yang harus memang disiapkan dari awal supaya bisa kita bersaing nanti ke depannya. Salah satu sih yang harus kita persiapkan itu adalah kemampuan berpikir kritisnya kita. Jadi dan apa ya, bagaimana kita menggali bakat-bakat yang ada. Jangan sampai kita, oh temanku itu mau ini, temanku itu mau ini, ternyata kita tidak punya kompetensi di situ. Akhirnya kita ikut-ikutan sama teman kita, itu yang jadi masalah, mau ikut-ikutan. Jadi harus betul-betul nantinya kita mau jadi apa, bisa kita berkompeten di situ, karena itu yang akan dilirik orang. Kalau menurut saya sih, jurusan apapun itu kita mau nanti masuki, kalau bisa wow di dalam itu akan dilirik sama orang. Jadi coba mikir lihat orang-orang, ada setiap orang itu kalau misalnya dia bisa berkompeten di dalamnya, bisa tuh terkenal di mana-mana ini dan ini. Jadi yang jelas kita jurusan apapun itu kita maui, kalau misalnya bisa berkompeten di dalam, ya oke. Oh iya. Apa sih? Kayaknya di bagian dari orientasi mami dan mungkin dari kami saja Bu. Lagi mungkin dari pesan-pesan kami saja gitu. Pesan-pesan mami mungkin kan tadi sudah sebenarnya pesan-pesan dia. Kalau pesan-pesan sih satu penyesalan itu selalu datang terlambat. Jadi jangan sampai kita menyesal karena masa-masa muda itu kita tidak memanfaatkan dengan baik. Saya pribadi bukan pernah sampai sekarang kayak kadang seandainya saya dulu seperti ini mungkin akan seperti ini, seandainya saya seperti ini dulu mungkin akan seperti ini. Jadi kayak kadang apa yang menurut jangan kita terlena dengan kehidupan tak saat ini, apa yang kita persiapkan saat ini menurut tak sudah cukup, tapi ternyata orang lain itu mempersiapkan lebih dari yang kita persiapkan. Jadi untuk bisa bersaing sama orang-orang harus betul-betul kita manage betul hidup tak saat ini, bagaimana kita bisa lebih dari yang orang lain. Oh iya, berarti berpikir secara kontinu gitu. Baik, mungkin kita telah berada di penghujung acara kita sore ini. Terima kasih atas waktunya Bu. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.